biasa sih. Gue tuh ya kalau pelihara hewannya tuh bisa responnya tuh sampai sedekat itu tuh bahagia banget, happy banget. Dan tuh ketika berpelukan tuh eh, gue tuh yang menyambungkan rasa, terus udah gitu ngobrol. Iya, jadi ini tuh kebo bule, ini dikasih teman, gue dikasih dari 2 orang teman, satu yang jantannya, satu betinanya, ada Berry, ada Bella. Nah, Berry ini usianya baru 7 bulan berarti sekarang, kalau Bella itu mau 1 tahun lebih. Nah, mereka tuh emang manja banget, terutama Berry. Berry itu di tempat dia lahir juga emang gak pernah dikandangin, gak pernah diikat, kalau liar aja kemana-mana. Nah pas di rumah gue itu awal-awal datang tuh dia agak-agak rewel gara-gara dikandangin. Tapi walaupun begitu gue suka, ya udah kasih kesempatan dia lepas gitu. Kalau malam-malam gue pulang jam 2 juga gue datang situ dulu, gue usap-usapin dulu tidur. Kalau pas lagi mandi juga kalau airnya belum kena kotoran dia, gue ikut mandi bareng dia gitu, bareng-bareng berendam bareng. Nah makin sini makin akrab banget dia. Jadi dia tuh hobi banget diklonin. Jadi kalau malam-malam tuh kalau tidur juga gue klonin. Tapi kan gak ada yang kamerain. Nah kemarin tuh lagi ngelonin, ada kamerain tim sosmed gue itu nggak sengaja, emang gue nggak minta direkamin. Akhirnya gue juga pas sudah selesai gue selfie sendiri gitu. Gue posting, pada suka. Dan gue pas dia tuh kok ternyata semanja itu, sejinak itu, bahkan dia tuh sebetulnya kayak jilat-jilat gitu tuh sudah gitu. Ya udah segala macam minta dipeluk, berhenti itunya dia langsung bangun. Udah gue pergi dia ngeliatin itu. Ini luar biasa sih. Gue tuh ya kalau pelihara hewannya tuh bisa responnya tuh sampai sedekat itu tuh bahagia banget, happy banget. Dan tuh ketika berpelukan tuh gue tuh yang menyambungkan rasa, terus udah gitu ngobrol gitu ya, dilakukan. Semua pecinta hewan melakukan itu. Tapi gimana sih, maksudnya nggak semua orang bisa melakukan itu dan bisa tahu rasa ini kayak bisa kayak ngobrol kayak manusia Ya karena interaksi secara rutin. Walaupun gue tuh kan gak tiap hari banget ada di rumah, tapi ketika pulang pergi itu nyapa dia. Tapi kalau pas di rumah itu bisa gue di kandang beneran tiduran, beneran duduk, beneran usap-usapan segala macam. Dan respon kalau buat gue itu mereka tuh berkomunikasi dan tatapannya dan lain-lain. Padahal ada beberapa momen ketika dia tuh kepalanya tuh di depan kaki gue lagi berdiri, dia kesini nyamperin. Itu kalau kebo itu kan tenaga itu gede banget, jadi pas lagi masukin dia ke kandang ke mobil pas pengangkutan aja susah banget, karena emang tenaganya kuat, ditarik talinya lehernya tuh gak akan ada yang kuat, kencang banget. Begitupun kalau seruduk itu tuh bisa bahaya banget, dan apalagi ntar tanduknya dia tuh yang akan gede banget insya Allah. Itu tuh dan pas di sini gue gini, ini kalau tiba-tiba dia krek itu patah, kaki gue bisa patah seketika. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi benar-benar di sudut, terus dia cuma tanduknya dan kepala itu udah di paha gue. Itu kalau krok. Begitupun ketika lagi peluk itu, kalau dia zat itu bisa patah itu bahaya. Sebetulnya nggak boleh dicontoh ya kalau tidak deket-deket banget, karena itu tuh kan emang kebo tuh tenaganya juga kuat, maka dia tuh suka jadi bajak sawah dan narik gerobak karena saking kuatnya, serudukannya juga luar biasa. Tapi karena saling percaya ya udah, dan gue tuh menikmati banget. Gue sampai gini, Ber sampai gini ya Ber ya, sampai jadi gue tuh sampai kan harusnya dikeluh, gue nggak akan keluh sementara sampai dia bisa terus kalem sih, nggak akan dikeluh. Buat gue sih udah aman, udah ini gitu insya Allah. usia berapa bulan sih Berry? Lahir tanggal 7 bulan 7 kalau nggak salah, jadi dia ini baru 7 bulan. 7 bulan gitu. Oke. Begitu Pak, persiapan Aisyah yang kabarnya mau ke Jerman ini dalam rangka apa sih? Oh ya, jadi ada pelatih Jerman kan datang ke Indonesia, udah gitu ngelatih beberapa atlet yang ada di Indonesia, di Jakarta khususnya di Ekinara. Nah kemudian dari situ dia mengundang beberapa atlet saja untuk bisa berlatih di Jerman sana. Nah akhirnya ya udah besok hari Rabu malam Aisyah pergi ke Jerman didampingi sama istri saya, sama satu tim pendamping juga, biar terdokumentasikan. Jadi pergi deh hampir 2 minggu, dan ini masih rangkaian jelang ke PON nanti, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Tapi ya ini juga lagi deg-degan karena barusan gue dapat fotonya juga
kuda Aisyah, partner Aisyah Himalaya itu kan bengkak kakinya dari tali pincang tuh sekarang dilihatin bengkak, ya udah itu udah fix nggak bisa dipakai di PON karena sudah didaftarkan dan sudah mulai diangkut ke Sumatera Utara karena kalau kuda itu ada yang pacu itu di Aceh kalau nggak salah, kalau equestrian itu di Sumatera Utara itu harus segera diangkut juga. Jadi kita pakai Aisyah itu Jedina bukan Himalaya. Jedina kuda Aisyah juga, tapi memang secara kemampuan sebetulnya Himalaya itu lebih tinggi lompatannya dibanding Jedina. Tapi Jedina juga insya Allah bisa sih, bisa. Harus yakin gitu. Jadi kudanya disiapin, Aisyah juga disiapin, bahkan sekarang persiapan ke Jerman juga, mudah-mudahan bisa lebih percaya diri lagi, lebih punya ilmunya lebih banyak lagi. Jadi ya mulai bertandingnya juga tidak hanya di Jakarta saja, mulai di luar kota dan bahkan mulai di luar negeri, beberapa kemarin Malaysia, Thailand dan lain-lain. Ada rasa kecewa dan sedih pastinya dari Aisyah. Mengingat ini kan katanya tiap hari yang akan dipakai latihan terus. Iya, sedih banget ya sampai di kandang itu sampai si kuda itu jarang berdiri karena memang sakit mungkin. Karena memang ternyata bawaan dari lahir. Gue pas beli kuda ini juga udah dikasih tahu sih, kudanya ada masalah di kaki kanan, tapi udahlah bisa di treatment di treatment udah hampir setahun. Tapi ternyata justru di dekat-dekat hari H bengkaknya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi bisa tuh sampai di kandang ngobrol ngelus-ngelus. Ya mudah-mudahan karena kalau kuda itu satu tim, kudanya dan atletnya, orangnya, dua-duanya atlet kuda dan atlet orang disatuin. Dan itu harus chemistry harus pas. Mudah-mudahan dengan Jedina bisa tetap meraih dan menorehkan prestasi. Tapi Jedina sendiri udah didaftarin ulang Kak maksudnya? Udah. Jadi tadinya tuh emang 2 didaftarinnya ada cadangan itu ya. Udah jadi ya Jedinanya saja. Jedina tuh yang dulu pernah Isa jatuh di Surabaya juga sampai parah banget. Tapi jadi Jedina tuh pengenalan sama Aisyahnya juga karena pengalaman awal buruk karena jatuh, Aisyah trauma. Begitupun kudanya juga trauma ketemu Aisyah ini 1 tahun ini pengenalan udah klik. Dan juga ada saingan, ada partner yang lain, ya udah. Tapi tetap emang udah rezekinya Jedina. Amin. Oke, Kak, persiapan Aisyah sendiri untuk ikut PON gitu nih ke Jerman gitu, itu apa mungkin rangkaian acaranya selama di sana tuh ngapain aja? Oh di Jerman, saya pikir di Jerman tuh akan ada pertandingan tapi enggak. Jadi ada kursus, mini course gitu di sana selama 2 minggu dengan pelatih khusus di sana juga yang kemarin dia didatangkan dari Jerman ke Indonesia juga, sekarang muridnya diundang ke sana. Ya mungkin ada pengalaman-pengalaman lainnya juga dan juga emang harus banyak pengalaman juga naikin begitu banyak kuda berbagai macam jenis supaya ketika nanti misal ada rezeki ikut pertandingan untuk tingkat internasional sudah bisa dengan kondisi kuda jenis apapun. Karena kalau di luar negeri ya pilihannya antara kita punya kuda di luar negeri, pelihara di sana, teman-teman yang saya juga ada yang gitu. Kalau gue kan belum ya, aduh mahal banget. Paling ya harus borrow horse, harus pinjam kuda di sana dan itu harus pengenalannya harus instan dan itu yang harus dipelajari. Tapi ada rencana juga maksudnya pengen juga nih Aisyah untuk dibelikan kuda dari Jerman juga. Selama ini udah, tapi maksudnya kudanya disimpan di sana. Jadi teman-temannya tuh kudanya justru ada yang disimpan di luar negeri. Kalau kuda dari luar dibeli buat Aisyah buat Jalu mah udah, tapi kita belum ada yang disimpan di luar seperti itu. Berarti di sana di kota mana? Dan ada beberapa kota yang nggak tahu ya, saya tuh paling nggak tahu itinerary gitu, pokoknya hampir 2 minggu aja. Oh, 2 minggu gitu. Ya. Itu berarti persiapan semua udah ready? Udah, itu mah urusan istri saya, udah pendanaan saja saya mah. Udah pergi besok malam, pulang minggu kok nggak salah. Berarti persiapan PON sendiri sudah matang secara keseluruhan? Oh tidak mau harus matang, karena semakin dekat, karena Purada Jerman langsung pergi ke Sumatera Utara dan Jerman juga sudah tes fisik dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kepercayaan dari DKI Jakarta diperkuat oleh atletnya, anak saya salah satunya Aisyah bisa mendapatkan medali terbaiknya. Amin. Oke.